Assalamualaikum Ibu Mala. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puji Tuhan kalau sehat. Hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya benar. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, kita akan melakukan perbincangan. Ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan kepada Ibu menyangkut dengan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Boleh ya, saya bertanya? Boleh, silakan. Yang pertama, Ibu inginkan saya membantu untuk menyumbangkan kompetensi di bagian mana dari kompetensi coach yang sudah Ibu pelajari. Yang ingin saya Ibu menilai saya itu kan ada 3 kompetensi pendengar umum, kemudian yang bidang arti, dan yang terakhir adalah memberikan ketenangan hidup. Dan ini saya kembangkan untuk ada di bidang umum dan memberikan ketenangan hidup. Ya, dari ketiga kompetensi ini, bagian mana nanti yang yang Ibu inginkan saya amati? Ada 2, yaitu yang pertama menjadi pendengar aktif, kemudian yang kedua itu memberikan ketenangan hidup. Oke. Bagian yang berikut, bagaimana penilaian Ibu sendiri dan ada apa yang akan kita kembangkan hari ini? Saya menginginkan coaching saya pada hari ini itu dapat memberikan solusi dari masalah yang saya dihadapi, dan juga dapat menyampaikan solusi juga ya yang saya lakukan. Oke, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Harapan ini ke depannya apa? Harapan saya ke depannya bisa yang memberikan manfaat atau mendapatkan solusi dari hasil coaching ini. Oke. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, ada beberapa hal yang akan saya lakukan penilaian atau pemantauan, yaitu menyangkut dengan apa yang akan sebentar nanti saya amati dalam coaching Ibu menyangkut dengan dari alur cerita. Itu yang akan saya lakukan penilaian. Ibu silakan melakukan observasi, melakukan coaching dengan komite. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mito. Waalaikumsalam Ibu Mala. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, saya dengar bahwa ada yang ingin Bapak ngobrolkan dengan saya, Pak. Iya benar Bu, ada yang saya sampaikan. Baik. Tapi maaf ya Pak, waktu kita hanya sekitar 10 menit atau 15 menitan Pak. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan boleh diceritakan kepada saya Pak. Begini Bu, saya ini ingin menyampaikan kepada Ibu, mudah-mudahan saya mendapatkan solusi dari Ibu. Jadi saya melihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini kan sudah PPDK, walaupun belum 100%. Namun sebagian besar itu guru atau teman-teman itu belum memanfaatkan secara maksimal. Itu saya. Jadi Bapak inginkan masalah itu misalnya dia bisa, Bapak yang inginkan seperti apa masalah yang Bapak hadapi tadi? Yang saya inginkan adalah ketika Bapak dan Ibu guru masuk di dalam kelas melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar itu mereka itu menggunakan media pembelajaran agar siswa-siswa itu dia lebih senang. Iya.
jadi lebih senang dan pembelajaran itu tidak mendapat. Iya. Oh iya. Jadi Bapak inginkan ada perubahan ya, ada perubahan dalam cara penyampaian materi, Iya. gitu ya. Jadi misalnya pembelajaran itu dia tidak berpusat pada guru, tetapi dia berpusat pada murid, ya seperti itu. Kalau begitu pencapaian seperti apa yang Bapak ingin rencanakan? Jadi saya merencanakan itu sebelum Bapak dulu melaksanakan kegiatan belajar itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar itu diperiksa oleh bagian kurikulum ya, dan mereka melihat media yang ada di situ. Jadi kalau media di situ misalnya media A, dia harus memang media A yang dibangun kelas. Sebenarnya seperti itu. Oh, betul. Tapi jadi intinya Bapak inginkan pembelajaran yang lebih variatif ya. Nah, berarti idealnya berada di level 10 ya. Kalau kita melakukan proses pembelajaran yang bervariatif, berarti idealnya itu berada di level 10. Nah, untuk kondisi saat ini di sekolah Bapak itu kira-kira Bapak berada di sekitar level berapa? Untuk kondisi saat ini, kalau saya melihat itu sepertinya dia kondisi ini yang terjadi sekarang ini adalah dia level 6. Level 6 ya. Berada di level 6. Jadi masih berada di level 6 ya. Nah, jadi saat ini Bapak ingin adanya perubahan tidak? Iya. Kalau Bapak ingin kalau ingin berubah atau melakukan proses perubahan, berarti Bapak inginkan itu berada di level berapa? Level 10. Level 10 ya, harus berada di level yang ideal ya Pak. Baik. Jadi Bapak inginkan berada di level 10 ya, di level yang ideal. Nah, untuk mencapai level tersebut ada ide atau rencana apa yang ingin Bapak lakukan terhadap rekan-rekan guru atau teman-teman sejawat di sekolah Bapak? Iya. Jadi ada beberapa ide yang saya sudah pikir-pikir ini untuk bagaimana proses pembelajaran itu yang menyenangkan kepada murid tidak betul. Itu saya akan mengadakan pembicaraan dengan sekolah untuk melaksanakan workshop atau musyawarah guru mata pelajaran itu. Jadi saya ingin mengharapkan dengan adanya workshop atau UGMP itu mudah-mudahan kita yang ada, guru-guru yang ada itu dia lebih pembelajaran lebih baik supaya siswa itu senang. Iya, baik. Berarti Bapak berencana melakukan mentoring ya, melakukan mentoring untuk untuk melakukan proses atau pembelajaran yang bervariatif itu. Bapak melakukan mentoring, kemudian ada pembimbingan secara individu atau pendampingan secara individu, atau adakah strategi lain yang Bapak lakukan selain mentoring atau pendampingan secara individu tadi, Pak? Strategi yang akan saya laksanakan itu tadi ya, saya akan berbincang-bincang dengan sejawat yang bagaimana kira-kira kita melakukan suatu proses pembelajaran yang bisa dikatakan mengasihkan lagi dalam sekolah itu menyenangkan. Karena pembelajaran sekarang ini kan tidak seperti dulu, yang dulu tidak ada ceramah, sekarang ini kan sudah ada perubahan dengan ada kurikulum merdeka. Jadi proses kegiatan ini dia lebih berpusat pada murid. Iya. Jadi Bapak berencana seperti itu ya, untuk melakukan mentoring dan konsultasi dulu ya sebelum melakukan itu. Bapak
melakukan mentoring kepada atau berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya untuk melakukan workshop atau pelatihan atau MGMP dari keduanya tadi nih melakukan mentoring, konsultasi dengan kepala sekolah dan juga melakukan workshop atau pelatihan itu mana yang lebih nyaman ya, mana yang lebih nyaman bagi Bapak atau bagi rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Saya lebih nyaman sepertinya melakukan musyawarah dulu atau pelajaran. Jadi semua guru dilibatkan, kemudian kita menanyakan sebenarnya apa sih yang menjadi halangan bagi mereka atau hambatan bagi mereka, sehingga mereka itu tidak memanfaatkan media yang sudah ada di sekolah ini. Baik. Jadi intinya Bapak lebih memilih melakukan mentoring atau melakukan kegiatan MGMP kegiatan MGMP untuk meningkatkan kevariatifan proses pembelajaran di kelas dengan rekan-rekan guru Bapak, gitu ya. Baik, kira-kira kegiatan mentoring atau MGMP ini kapan dilakukan? Ya lebih sesegera mungkin, lebih cepat ya, lebih baik. Iya, jadi lebih cepat, lebih bagus ya, lebih baik ya, supaya siswa itu bisa dapat pembelajaran di kelas itu bisa berpusat pada murid dan juga menyenangkan bagi siswa, gitu ya Kak. Jadi Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru ya dan juga kepala sekolah untuk melakukan MGMP tersebut ya Kak. Baik, Bapak, kita sudah berada di penghujung ngobrol-ngobrol kita ini tentang bagaimana kita sebagai seorang guru harus melakukan pembelajaran secara variatif untuk siswa itu dia merasa nyaman ya dan merasa bahagia bisa berada di dalam kelas. Itu ya Pak. Baik, Bapak, mudah-mudahan kita bertemu kembali bertemu kembali dengan tetapi kita bertemu kembali ini bukan masalah yang ini, tetapi ada masalah lain-lain yang harus kita mencari solusi bersama-sama ya Pak. Ya, baik, terima kasih atas kunjungan Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Mala? Apakah proses coachingnya berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Dari hasil pengamatan saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ya, baik. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Baik, yang saya lakukan pada saat coaching tadi, saya menjadi pendengar aktif dan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari hasil catatan saya, hasil pengamatan saya, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, dengan cara menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, membuat rencana aksi dan tanggung jawab. Yang berikut, fokus ke coaching atau kehadiran penuh dan pendengar aktif. Ibu lebih fokus ke sana. Jadi hari ini luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk coachingnya. Hari ini mudah-mudahan apa yang sudah Ibu lakukan di hari ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, insya Allah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan hari ini. Namun sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira atau kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu kompetensi
yang menjadi pendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Dua itu yang akan saya kembangkan ke depan. Oke, baik. Terima kasih Bu Mala. Semoga pembicaraan kita atau coaching kita atau hari ini bisa bermanfaat untuk perkembangan profesi kita ke depannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.